Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Edi sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dela Nurliana, ada Uci, Devita, dan Cindy akan memaparkan buku cerita yang berjudul Skandal School. Di salah satu sekolah, ada satu kelas khusus yang diisi oleh anak-anak yang bermasalah. Galang, seorang anak muda yang mempunyai hobi menghacker, dia masuk gara-gara difitnah menjadi anggota geng motor. Japika, dia masuk kelas khusus gara-gara dia difitnah merencanakan pembunuhan. Dan ada Konita, siswa yang berprestasi yang mendapatkan beasiswa. Karena beasiswanya dicabut, dia tidak bisa membayar biaya sekolah dan masuk ke kelas khusus. Pada saat di kelas khusus, semenjak Konita masuk, banyak hal yang berubah. Semua orang menjadi lebih baik, tidak lagi bermain-main, dan kompak untuk membuat kelas khusus tidak dipandang sebelah mata. Karena keahlian Galang, dia menemukan sesuatu yang menjanggal dengan dana beasiswa di sekolahnya. Dengan bantuan Konita dan Jasmine, dia berhasil mengungkapkan dalang dari korupsi tersebut, yaitu kepala sekolah, Patama, Patomo, dan Buningsi. Mereka akhirnya dipenjara dan siswa yang dana beasiswa mendapatkan haknya kembali. Begitu juga siswa yang berada di kelas khusus, mereka kembali ke kelas reguler sehingga tidak ada pengucilan lagi. Teori kepemimpinan. Di sini terdapat teori kepemimpinan sifat. Galang adalah sosok KM di kelas khusus yang berisi oleh anak-anak yang bermasalah. Dia mempunyai sifat karismatik. Apa yang dikatakan oleh Galang, teman-temannya akan mendengarkannya. Galang mempunyai harapan untuk kelas khusus menjadi lebih baik lagi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingatkan teman-temannya untuk sholat. Dan sebelum belajar dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, ada kajian tiap bulan dan latihan soal sebelum UAS. Yang kedua, ada teori kepemimpinan perilaku. Galang memotivasi teman-temannya untuk berubah, menjadi lebih baik agar semua orang tidak memandang kelas khusus sebelah mata. Pada saat ada perlombaan, dia memberi semangat pada teman-temannya untuk mengikuti lomba tersebut, seperti lomba olahraga, cerdas cermat, matematika, kimia, dan lain-lain. Yang ketiga ada teori situasional. Galang sangat peka terhadap lingkungan dia, menolong anak geng motor yang sedang tawuran. Dia menolong pedagang rujak yang terjatuh, dan dia bisa menempatkan posisi pada saat dia harus serius dan bercanda. Dengan sifat empatinya, itu dia sangat dikenal oleh banyak orang. Bahkan pedagang di dekat sekitar sekolahnya pun mengenalnya. Model dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan C2 konsultatif. Galang sedang merencanakan rencana dengan bantuan Konita dan Jasmine tentang kasus korupsi penggelapan dana beasiswa yang ada di sekolahnya. Dia memimpin dengan cara menghacker sistem sekolah dan mendiskusikannya dengan Konita dan Jasmine. Perilaku kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, berorientasi dengan tugas dan hasil. Galang fokus pada tujuan atau tugas yang harus dilaksanakan, seperti dia membuat rencana dengan menghacker sistem sekolah tentang penggelapan dana beasiswa. Yang kedua, berorientasi kepada hubungan atau human relationship. Konita yang mempunyai tugas sebagai seorang muslimah, dia harus mengajak teman-temannya ke jalan yang benar. Dia mengajak Japika dan Andin untuk berkerudung, mengajak Japika dan Andin untuk masuk ke ekskul Rohis, dan mengajak teman-temannya untuk lebih giat lagi untuk belajar. Kesimpulannya yaitu,
Galang mempunyai sifat yang berorientasi kepada orang-orang. Dia merangkul teman-temannya untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga sosok Pak Umar sebagai wali kelas khusus yang sabar menghadapi anak-anak didiknya. Salah satu quotes dari kelompok 7, hidup harus mempunyai tujuan, dan Allah menciptakan kita bukan untuk tanpa tujuan, dan pasti ada tujuannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.